pernah menemukan emas Ustaz yang ingin saya gadaikan gitu. Itu apakah juga diperbolehkan atau bagaimana Ustaz hukumnya? Oke, baik Mas Alwi, terima kasih. Jadi bagaimana kalau kita menggadaikan emas temuan? Ya, emas temuan itu tentu termasuk barang rikas ya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Bank. Semua orang butuh uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman channel Radar Bank, kembali lagi di channel YouTube Radar Bank. Tagline-nya semua orang butuh uang. Bagaimana nih kabar dari teman-teman di luar sana? Semoga selalu baik ya teman-teman. Nah teman-teman, di segmen ini kita masih masuk di segmen Tanya Ustadz ya. Masih bersama dengan Ustadz Tito Gustowo di sini. Nah Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari netizen di luar sana, yaitu hukum dari menggadai emas. Itu Ustadz, mungkin Ustadz bersedia menjawab, bisa. Oke, terima kasih Mbak Rina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana hukum kita menggadai emas? Hukum menggadai emas yaitu diperbolehkan dalam Islam selama dalam ketentuan syariat yang berlaku. Ya, gitu. Oke teman-teman, jadi menggadai emas itu hukumnya boleh ya teman-teman, asal masih di dalam lingkup syariat yang berlaku, tidak keluar dari jalurnya gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini mungkin teman-teman dari studio kita bersama ada yang mau bertanya terkait dengan menggadai emas ini. Ya, izin bertanya Ustaz. Ya, izin Ustaz, tadi kan disampaikan oleh Ustaz bahwasanya untuk gadai emas diperbolehkan Ustaz ya. Iya. Ya, mungkin saya izin bertanya Ustaz, kalau misal emasnya itu berasal dari bahan temuan gitu kan Ustaz. Kebetulan saya kan pernah menemukan emas Ustaz yang ingin saya gadaikan gitu. Itu apakah juga diperbolehkan atau bagaimana Ustaz hukumnya? Oke, baik Mas Alwi, terima kasih. Jadi bagaimana kalau kita menggadaikan emas temuan? Ya, emas temuan itu tentu termasuk barang rikas ya. Misalkan kita nemu di kebun gitu kan ya, maka itu nanti ada zakatnya sendiri, Mas Alwi. Jangan lupa zakat ya. Oke. Nah, emas itu yang sudah kita temukan itu termasuk barang yang sudah kita miliki, maka itu diperbolehkan untuk kita gadaikan. Nah, ketika misalkan kita gadaikan ke bank tuh ya, ke bank itu kan biasanya misalkan kita menggadaikan emas 10 juta. Dalam bulan ini, sebulan kemudian kita harus membayar dengan bahasanya mungkin itu sebagai bunga kalau dalam bank ya, itu misalkan menjadi 10 juta 50 ribu. Nah, apakah 50 ribunya termasuk riba? Maka di sini bahwa harus kita pahami bahwa yang 50 ribu itu bukan sebagai riba, tapi itu sebagai uang perawatan dan penjagaan emas. Kan di bank itu banyak tentunya yang menggadaikan emas, tidak hanya kita saja. Kalau kita misalkan saya menggadai dengan Mbak Rina, itu kalau Mbak Rina ada duit lebih 50 ribu ya itu termasuk riba, karena jaganya enak, cuma satu barang masukin ke lemari. Kalau Mbak Rina berdalih itu sebagai uang penjagaan, ya itu tidak bisa, tidak dimaklumi sebagai uang penjagaan. Tapi kalau kita di bank, karena itu lembaga negara atau lembaga swasta yang memerlukan penjagaan ketat dan emas-emasnya banyak, maka yang 50 ribu lebihan tadi boleh kita anggap sebagai uang penjagaan. Tentunya saya juga menganjurkan bahwa kalau kita menggadai emas harus ke bank-bank yang syariah gitu, karena di situ pasti sudah dipertimbangkan segala akadnya, akad dalam apapun sudah ada yang menanggungnya, sudah ada yang mengkajinya terlebih dahulu gitu. Gitu Mas Alwi. Sudah terjawab ya Mas Alwi. Oke, jadi teman-teman, hukum menggadai emas itu boleh. Kalau misalkan mau menggadai di bank, itu diperhatikan juga banknya itu apakah syariah atau ke yang konvensional ya. Teman-teman, itu bergantung dengan pilihan teman-teman semua gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya yang mencerahkan kami. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang mau bertanya lagi di dalam studio. Permisi, sebelumnya Ustadz izin bertanya, bagaimana Ustadz untuk hukum menggadaikan emas tapi untuk pergi umroh atau haji Ustadz kira-kira? Oke, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Bagaimana hukum kita menggadaikan emas untuk pergi umroh atau haji? Ya, tentunya kita sebagai umat Islam ya, pingin sekali kita mendatangi Ka'bah, rindu dengan Ka'bah, rindu dengan tempat berjuangnya Rasulullah dan sebagainya. Maka apakah boleh diperbolehkan gadai emas untuk umrah? Tentunya ini diperbolehkan, dan ini merupakan sunnah karena ini bentuk ibadah yang dianjurkan. Begitu. Oke, jadi jawabannya adalah boleh ya Ustaz? Boleh. Boleh. Sudah terjawab ya? Oke, baik.
Mungkin ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Ya, izin bertanya lagi Ustaz. Izin bertanya terkait dengan pegadaian emas tadi Ustaz. Tadi kan diperbolehkan gitu, tapi kalau misal emasnya itu dari emas orang tua itu apakah diperbolehkan Ustaz? Emas orang tua. Oke, terima kasih Mas Alwi. Tentunya kita dalam menggadai harta yang kita gadaikan itu harus milik utama atau kepemilikan kita sendiri. Ketika itu emas orang tua ya harus izin dulu dengan orang tua. Jangan sampai emas itu hasil dari curian dari harta orang tua, apalagi yang mencuri uang negara ya. Terima kasih. Berarti boleh tapi izin dulu Ustaz. Iya. Seperti itu. Masih ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, buat teman-teman. Kalau mau nanya nih, gadai emas dari istri, milik istri, tapi itu dari hasil mas kawin ya. Mas kawin biasanya pakai emas. Katanya kalau kita punya istri, kita udah nikah, kita gadai emasnya itu kan milik dari mas kawin, itu kan mas kawinnya adalah milik istri sebenarnya kan gitu kan. Nah yang saya tanyakan, kalau misalnya kita gadai emas istri, apakah nanti kita udah istri juga udah setuju, kita wajib mengembalikan emas itu atau enggak? Terima kasih Mas Mahmud. Kalau kita ingin menggadaikan emas, yang emas itu adalah mahar ya, mahar atau mahar dalam nikah, maka yang pertama kita harus izin istri dulu. Kemudian kewajiban kita karena kita meminjam hartanya istri, maka harus kita kembalikan karena itu harta dari perkawinan, harta mahar, dan itu harus dikembalikan. Dan ini sebenarnya saya pernah mendengar gaul dari Mbah Maimun Zubair bahwa ketika kita menikah itu dianjurkan untuk memperbanyak nilai maharnya. Tujuannya apa? Ketika mahar itu nanti dipinjam oleh suami dan untuk bekerja, maka insya Allah itu akan membuat keberkahan yang lebih berkah, yang lebih banyak gitu. Jadi boleh tidak ya boleh, tapi harus dengan izin istri dan harus dengan sepengetahuan istri. Tidak boleh kita mengambilnya dan kita juga berkewajiban untuk mengembalikan harta mahar tersebut. Sudah terjawab ya teman-teman semua ya. Kalau biaya lebih atau tadi bagi hasil lah ya, kalau 10 juta 50 ribu kan ringan. Tapi kalau misalnya 10 juta biaya lebihnya 3 juta gitu ya, misalnya ini kan terlalu berat nih ya, terlalu mencekik, tapi sebelumnya ada akad, itu boleh atau enggak? Oke, terima kasih Mas Mahmud. Ketika kita menggadai emas tadi, tapi biayanya besar 3 juta, 3 juta. Nah itu selama biaya itu dianggap sebagai biaya pemeliharaan tadi, maka itu diperbolehkan. Ada batas minimal maksimalnya ya. Maksimalnya. Ya. Yang pastinya dua-duanya harus ikhlas. Iya harus ikhlas. Antarodin, dua-duanya harus ikhlas, sama-sama ridho gitu. Oke, sudah terjawab ya teman-teman semua. Oke, mungkin kita cukupkan terlebih dahulu untuk pertanyaan di segmen terkait dengan gadai emas ini. Nanti kita jumpa lagi di segmen berikutnya ya teman-teman. Terima kasih banyak Ustaz Dito atas jawabannya yang mencerahkan kami semua. Tentunya teman-teman ini kalau masih banyak pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.